رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. Salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat sebagai amal soleh dan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di awal surah Al-Baqarah, menjelaskan mengenai 3 golongan umat manusia. Pembagian ini berdasarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan golongan al-muttaqun, atau di dalam ayat di awal Al-Baqarah disebut al-muttaqin, hudal lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sedangkan golongan yang kedua, Allah mengistilahkan mereka dengan alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. 2 golongan ini merupakan golongan umat manusia yang jelas sikapnya, yang jelas akidahnya. Yang pertama jelas orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua jelas orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman kepadanya. Maka ketika Allah menjelaskan 2 golongan ini, penjelasannya pun cukup singkat. Ketika menjelaskan orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman, Allah cukup menjelaskan hanya 3 ayat. Sedangkan golongan yang kedua pun Allah cukup menjelaskan dengan 2 ayat. Nah, yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Allah mengistilahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengaku, yang mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Golongan ketiga ini Allah menjelaskan cukup panjang lebar dalam 13 ayat. Ini artinya bahwa keimanan dan kekafiran itu merupakan sesuatu yang jelas. Sedangkan kemunafikan itu sesuatu yang rumit. Sehingga Allah pun menyebutkan ciri-ciri mereka cukup banyak sekali. Sifat-sifat buruk orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Di dalam ayat ke-8 sampai ayat ke-20 ini banyak sekali sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Antara lain Allah menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang antara ucapan dengan hatinya itu tidak sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta.
Mereka juga disifati Allah di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang suka menghina orang-orang yang beriman. Bahkan Allah juga mengumpamakan mereka dengan orang yang summum bukumun umyun. Summun itu artinya mereka tidak mendengar tuli. Bukumun orang yang tidak melihat. Umyun, bukumun orang yang tidak bisa berbicara. Umyun orang yang tidak bisa melihat. Yang ini adalah bahasa kiasan bahwasannya mereka orang-orang munafik ini sulit sekali mendapatkan hidayah karena perilaku yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah mengenai orang-orang munafik adalah sebagaimana dibacakan di ayat ke-8 tadi, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Golongan ini ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pimpinan yang terkenal bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mereka ini seperti duri dalam daging. Jadi mereka menampakkan keimanan mereka. Kalau ketika umat Islam sholat, mereka ikut sholat. Ketika puasa, mereka pura-pura puasa. Tetapi semua yang mereka lakukan itu karena memang dasarnya mereka tidak ada keimanan dalam hatinya. Mereka melakukannya dengan terpaksa. Mereka melakukannya dengan tanpa sukarela. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan dalam salah satu hadis bahwa asqalus sholati alal munafiqin, sholat terberat bagi orang-orang munafik itu adalah sholatul subhi wa sholatul isya, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh dan sholat isya. Mengapa kedua sholat ini berat bagi orang-orang munafik? Karena kalau sholat duhur, asar dan maghrib itu mereka bisa mengenali atau kehadiran mereka itu bisa dilihat oleh orang lain. Karena zaman dahulu tentu penerangan tidak seperti sekarang, sehingga mudah sekali dikenali. Tetapi sholat subuh dan sholat isya itu sholat yang dilakukan di waktu gelap, sehingga tidak bisa dikenali, sulit untuk mengenali mana si fulan, mana si fulan. Maka itu disebutkan Rasulullah sebagai sholat yang terberat bagi orang munafik. Di dalam Al-Quran bahkan Allah SWT menyebutkan atau ada surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun yang di situ berbicara tentang orang-orang munafik. Para jamaah sekalian, jadi sifat pertama yang disebutkan Allah SWT di dalam awal Al-Baqarah ini adalah sifat kedustaan. Ini salah satu ciri orang-orang munafik. Jadi mereka atau dusta ini menjadi salah satu sifat dasar mereka. Mereka merasa ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka merasa mereka berhasil menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sejatinya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa mereka berhasil mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal dengan perilaku mereka itu sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, mengetahui isi hati makhluknya. Begitu pula Rasulullah melalui wahyu dari Allah, Allah memberitahu siapa saja kalangan orang-orang munafik di antara mereka. Dan Rasulullah ketika itu memang sengaja membiarkan mereka karena untuk kemaslahatan dan juga khawatir kalau orang-orang munafik yang tidak secara terang-terangan mengaku kufur ini diberikan hukuman, maka akan muncul banyak fitnah, akan muncul perkataan mengapa Muhammad membunuh para sahabatnya. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah menegaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
Di dalam hati orang-orang munafik itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah pun menambahkan penyakit tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka Allah pun memberikan azab yang pedih akibat kebohongan yang mereka lakukan. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini adalah sebagai umat Islam kita semua harus senantiasa menjaga kejujuran. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk berdusta, untuk berbohong sekecil apapun. Karena kebohongan dan kedustaan ini merupakan salah satu sifat dan salah satu ciri dari orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam salah satu hadis, Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba majanibun lil iman. Hati-hatilah kalian dengan kebohongan, karena kebohongan itu majanibu lil iman, merupakan hal yang bisa menjauhkan diri kalian dari keimanan. Karena perlu kita pahami bahwasannya jenis nifak itu ada 2 macam. Yang pertama nifak i'tiqadi, yaitu munafik secara akidah. Memang mereka benar-benar aslinya orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Mudah-mudahan kita semua selamat dari ini. Insya Allah kita tidak termasuk golongan ini. Tapi kita perlu waspadai, ada jenis nifak kedua, nifak amali. Memang mengaku beriman, berkeyakinan bahwasannya Allah itu Tuhan yang esa, bahwasannya kita wajib sholat, wajib menjalankan syariatnya, tetapi perbuatan kita menunjukkan perbuatan orang-orang munafik. Salah satunya adalah idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara dusta. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita jauhi sifat-sifat tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat bohong ini, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak, dan kita tidak termasuk golongan yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ